Berikut kesaksian Delisa, korban tsunami Aceh 2004. Kisahnya diangkat jadi film hafalan Salat Delisa. Delisa, gadis kecil yang memiliki kisah pilu saat tsunami Aceh, kini tumbuh menjadi wanita dewasa yang menginspirasi banyak orang. Ya, bencana gempa dan tsunami yang terjadi 2004 silam itu telah mengubah banyak hidup Delisa Fitri Rahmadani. Kala tsunami terjadi, ia masih duduk di kelas 2 Min Ulelewe, Banda Aceh. Saat musibah tersebut, ia kehilangan ibunya Salamah dan juga ketiga saudara kandungnya. Bukan hanya keluarga, Delisa juga kehilangan anggota tubuhnya, yaitu kaki sebelah kirinya yang harus diamputasi. Kisahnya yang begitu viral di mana-mana bahkan sampai diangkat sebuah film layar lebar nasional berjudul Hafalan Salat Delisa. Film tersebut dirilis pada tahun 2011. Kemarin, tepat 19 tahun berlalu sejak tragedi itu, masih banyak yang mencari-cari kabar dan ingin tahu seperti apa kondisi Delisa kini. Meski kehilangan salah satu anggota tubuhnya, Delisa tetap semangat menjalani hidup bahkan menjadi inspirasi banyak orang. Saat itu usia Delisa 7 tahun, baru ulang tahun ke 11 hari di usia 15 Desember 2004. Jadi Delisa itu tinggal di Ulele. Delisa berkeluarga, kami ada kakak, abang Delisa. Kebetulan saat itu ayah sedang bertugas di Jakarta. Jadi pada malam tanggal 25 itu, karena Delisa baru berulang tahun, kami tuh buka kado. Buka kado ulang tahun, ayah kirim dari Jakarta. Buka kado, setelah buka kado tuh ada isinya boneka, segala macam, termasuk ada untuk kemah-kemah di pantai gitu. Jadi malam itu mungkin udah firasat, jadi kami nggak tidur. Jadi kata mama, ini udah subuh, kita tidur dulu ya, udah mau subuh. Jadi Delisa bangun sekitaran jam 7:30 gitu. Jadi pas itu gempa pertama kan panik tuh, lumayan kan kekuatannya. Jadi mama bawa tuh, Caca gempa Ca, bilang gitu kan, Kak Sri bawa keluar. Makam itu bentuknya lorong, jadi lorong bawa keluar. Ada tuh tentara-tentara dari arah laut Ulili. Air laut naik. Kan itu udah padat tuh, karena orang udah posisi kemana-mana. Kami lihat kakak, Desa lihat Kak Sri truk sama mobil. Itu kakak yang pertama. Itu berarti nampak di pandangan Delisa sih. Pandangan. Mak, dia menjering gitu kan. Mama kan juga, maksudnya udah lihat, tapi nggak bisa buat apa-apa. Plus kena kami gitu. Pas kena itu terakhir pegang mama, rasanya itu kayak kena aspal, jatuh ke aspal, itu nggak sadar. Gitu sadar, terapung di air itu panas terik, tuh. Lihat di sebelah tuh ada mayat bayi, ini kan yang udah lehernya putus. Mak, gitu, nggak nyaut. Mak, gitu, ikut terus jalanin. Paling ujung pohon kelapa, sedangkan kakinya bawah tuh udah nyentuh air, segitu tingginya air. Kena mentong. Delisa lihat aja, sangat gitu. Jalan terus di air, tanah air. Lama kemudian terikat posisinya. Delisa pikir itu ular awalnya. Kok makin lama makin ketat gitu kan. Terus Delisa coba masukin tangan ke dalam. Tuh masukin tangan itu kan sampah-sampah tsunami itu kita nggak tahu ya. Ada seng, kawat, kayu, segala macam, kaca. Masukin terus tangannya tuh ke dalam untuk megang ini. Takut ular. Dan naik. Tapi lama naik. Karena posisinya perahunya sampahnya goyang-goyang juga. Ini mutusin tuh turun lagi. Ke air. Turun lagi ke air. Terakhir lihat. Bisa pikir air laut lagi. Hitam gitu besar. Ternyata itu PLTD Apung. Kapal PLTD Apung. Dan tidak beraninya bisa masukkan ke kepala ke dalam air.
Berapa lama tuh Del di dalam air tuh? Dan itu tidak sadarkan diri, masuk ke air gitu. Memang udah hilang gitu ya, Ya. nggak ingat. Takut sekali karena itu air lagi, takut sekali itu bayangan ini ombak nih, masukin lagi ke dalam. Sampai hari kedua ditemukan. Hari kedua ditemukan itu posisinya sore jam 4:30 gitu, hujan di Lamtemen, samping Gudang Kurnia. Jadi posisi badan itu di bawah batang kelapa, kaki yang sakit ini yang kiri ini di atasnya, di atas posisi begini. Posisinya begitu, lumpur. Ada orang warga-warga di situ yang ngangkat mayat, yang nyelamatin gitu, evakuasi semuanya. Ada nama Pak Didi nyelamatin. Gitu. Dia mau ngangkat, bergerak. Pak Aus, oh ini masih ada nih, masih hidup nih, dia bilang gitu. Bentar Bapak cari air katanya. Dia jadi cari air, kutip air-air yang ada di sampah-sampah itu yang hanyut-hanyut tadi, dia kutip, dia buka, dia minum. Diangkat, dibawa ke rumah sakit Fakinah. Setelah dibawa ke rumah sakit Fakinah, itu tuh kan mayat semua tuh dijajarin karena memang mau dikebumikan. Delisa ditaruh di sebelah anak laki-laki. Pas anak laki-laki, di situ baru mulai nangis. Bapak tinggal kan, Pak Didi tinggal. Beliau nggak cerita apa-apa, nggak bilang apa-apa, nanti Bapak balik nggak bilang. Tinggalin sendiri. Tinggalin gitu berdua sama si Kiki tadi. Situ mulai nih. Terus kami lihat ke kanan kiri, nggak ada yang ngambil kami gitu. Nggak ada yang ngambil sebelahnya mayat gitu kan. Sampai terakhir udah mau maghrib Bapak datang, Pak Didi tadi. Delisa ditaruh di situ, nggak lama dokternya keluar ketemu Pak Didi. Rupanya tindakan yang diambil itu amputasi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.